Pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dua arah bersama audiens. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan atau tanggapan dari materi yang sudah disampaikan, dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat dengan format izin bertanya atau menanggapi. Cuman kayaknya kalau dilihat dari chat ini udah ada ya Kak, yang menanyakan dari Surya Loka. Mungkin Bapak Surya Loka mau menyampaikan pertanyaannya secara verbal atau mungkin saya saja yang menyebutkan? Oke, mungkin aku sebutkan aja ya, Kak. Oke. Perkenalkan saya... Oke, bentar ya, Kak. Perkenalkan saya Surya, mahasiswa swasta di Medan. Izin bertanya kepada narasumber. Tahun lalu ada berita bahwa pemerintah si.Kemendagri diduga menjual data pribadi masyarakat kepada pihak swasta melalui kerjasama sehingga pihak swasta dapat mengakses data pribadi masyarakat melalui pemerintah. Apakah yang dilakukan pemerintah tersebut dapat diduga sebagai pelanggaran data pribadi, padahal pemerintah seharusnya sebagai pelindung data pribadi masyarakat malah memberikan akses kepada pihak swasta untuk mengakses data tersebut bahkan tanpa konsen dari pihak masyarakat. Bagaimana seharusnya kewenangan pemerintah terhadap data masyarakat? Apakah diperbolehkan menjual atau memberikan akses kepada pihak swasta? Bagaimana tanggapan dari narasumber? Mungkin aku lanjut ke langsung pertanyaan kedua ya, jadi langsung nanti dijawab aja. Pertanyaan kedua, sejauh mana data perilaku dapat diolah oleh aplikator berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional? Apakah seharusnya ada batasan dalam algoritma atau machine learning dan subliminal message atau iklan yang berpotensi pada manipulasi perilaku, polarisasi, dan manipulasi pilihan dalam pemilu? Apakah ada perlindungan hukumnya, baik dari hukum internasional, nasional, dan khususnya apakah sudah diatur juga dalam RUU PDP? Mohon pencerahannya, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan Saudara Surya mungkin bisa dijawab dulu oleh Ibu Sinta Dewi, lalu kemudian Kak Alia. Dipersilahkan Ibu. Baik. Marsha, terima kasih ya. Alia, Ibu jawab dulu, kalau kurang-kurang tolong ditambahkan ya. Jadi tadi kan tentang data data kependudukan ya, yang disinyalir dijual gitu ya. Sepemahaman Ibu mungkin bukan dijual ya, Mbak Alia, tapi bahasanya yang lebih halus gitu ya. Ternyata ada info nih ya bahwa Dukcapil itu melakukan MOU ya, MOU dengan beberapa pihak. Di situ ada pihak swasta gitu ya. Jadi kalau dilihat dari rezim perlindungan data ya itu tidak boleh gitu ya. Jadi kalau rezim perlindungan data itu bahwa data itu silahkan kalau ingin diproses ya, tapi semuanya harus berbasis kepada manusia. Jadi harus berbasis kepada subjek datanya gitu ya. Yang terjadi di Indonesia itu sudah salah kaprah. Jadi seakan-akan data itu adalah data milik institusi atau milik korporasi, padahal mereka itu hanya dititipkan saja. Ya, silahkan diproses untuk kepentingan kita gitu. Yang terjadi adalah data itu diproses untuk kepentingan mereka gitu. Nah itu kalau di dalam hukum perlindungan data pribadi itu penjahat itu. Itu istilahnya no, nggak boleh ya. Ya baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Jadi tidak boleh yang seperti tadi oleh Mbak Alia disebutkan, ada legal basisnya, ada dasar hukumnya. Jadi rezim perlindungan atau hukum perlindungan data pribadi hendak mengatur bagaimana prosesnya itu dilakukan gitu. Ya, bukan tidak boleh, ada justifikasinya, tapi ada salah satu saja begitu. Apakah dengan konsen, apakah ada dengan regulasi, apakah lihat ada kontraknya, apakah ada kepentingan dari si subjek data sendiri. Jadi konsep utamanya adalah fokusnya adalah kepentingan dari subjek data, ya.
Jadi kalau terjadi kebocoran data pribadi memang banyak sekali yang mengatakan, wah kita masyarakat harus hati-hati dalam menjaga data pribadi. Yes, tapi kalau kita bicara hukum perlindungan data pribadi, kewajiban yang utama adalah pada si pengelola atau pengelola atau pemroses data. Ya, jadi pada pemerintah maupun swasta. Itu tanggung jawab yang pertama. Gitu. Kalau masalah hati-hati, ya kita harus hati-hati. Tetapi kalau kita bicara undang-undang PDP dimanapun, di seluruh dunia manapun, kita yang harus dilindungi. Jadi kalau kita lihat analogikan seperti undang-undang perlindungan konsumen. Di dalam undang-undang perlindungan konsumen kan yang ada adalah hak daripada konsumen untuk dilindungi, tidak ada kewajiban. Kenapa? Kita yang harus dilindungi. Jadi kalau ada masalah, mungkin bahasa lemesnya itu bukan menjual tapi melakukan kerjasama, ya nggak tahu nih di belakangnya apakah ada uang yang diberikan. Tapi kalau uang yang diberikan kan sama dengan jual beli ya, Mbak Alia ya, gitu ya. Jadi, tetapi pemerintah selalu mengatakan enggak, kita tidak melakukan itu, datanya aman kok, gitu ya. Tetapi seberapa aman kita tahunya, makanya kemudian dengan adanya nanti RUU dengan data pribadi, adanya otoritas pengawas itu sangat penting karena otoritas pengawas ini yang akan menilai gitu, ya. Seperti misalnya kita dapat kita ingin apa ya? Contohnya gini, kalau kita ingin dikatakan pandai sama orang gitu, bukan kita yang mengatakan saya pintar, enggak, ini orang yang menilai, gitu, ya. Dalam perlindungan data pribadi pun demikian. Jadi tadi seperti konsepnya ada azas, ada kaidah, ada mekanisme, ada ada lembaga. Artinya ini bisa berjalan kalau simultan 4 hal ini, begitu ya. Jadi harus ada oversight, ada otoritas pengawas, ya. Kalau tidak ada otoritas pengawas, ya akhirnya kan yang terjadi, kita baik-baik saja kok. Ya, kalau terjadi kebocoran data pribadi kan, itu hacker yang melakukan, gitu ya. Padahal kalau prinsip yang simpelnya, misalnya Marsha punya rumahnya lalu kebobolan, ada maling masuk. Yang tahu duluan siapa sih? Tentu Marsha kan, ya bukan Pak RT, bukan polisi, gitu ya. Nah di dalam kebocoran data pribadi pun demikian, ya. Jadi kalau ada kebocoran data pribadi, perusahaan itu atau pemerintahan itu yang menemukan terlebih dahulu, terjadi kebocoran gitu ya. Kemarin saya ada webinar dengan Grab ya. Sepemahaman Ibu, Grab sekarang sudah cukup bagus, artinya dia mengundang white hacker istilahnya ya, orang-orang yang mampu untuk menguji sistemnya aman atau enggak gitu ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan besar pun mereka meng-hire hacker gitu. White hacker artinya menguji sistem security-nya aman atau enggak. Karena kalau kita bicara perlindungan data pribadi itu sangat berkaitan erat dengan security. Yang bukan security-nya dulu, yang dicuri data pribadinya gitu. Jadi apapun alasannya, untuk pelayanan publik atau untuk apapun, tanpa sepengetahuan atau izin dari si pemilik data, itu adalah namanya pelanggaran gitu ya. Kalau kita bicara pertanyaan yang pertama tadi gitu. Jadi sekarang banyak teknologi kan, ada artificial intelligence, machine learning, IoT, big data, semuanya itu berimpact terhadap privacy ya. Tetapi secara internasional sekarang negara-negara tidak melakukan atau mengatur di dalam bentuk regulasi karena kan teknologi itu berkembang dengan sangat pesat ya, sehingga misalnya UN sudah mengeluarkan suatu guidelines on AI dan big data. Artinya di situ ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh para pihak gitu ya. Jadi ya itu semuanya berpotensi melanggar perlindungan privasi sebetulnya dengan teknologi itu. Makanya kemudian dibuatlah satu guidelines, aturan-aturan bagaimana hal ini dicegah gitu. Walaupun sebetulnya teknologi kan berkembang dengan sangat pesatnya begitu ya. Kadang-kadang hukum itu tidak bisa mengikutinya, tetapi minimal ada prinsip-prinsip yang sekarang sudah
bergulir secara universal gitu ya, karena negara-negara pun khawatir. Misalnya dengan industri 4.0 yang dicetuskan di Jerman. Kemudian Jepang melihat, wah this is very dangerous gitu ya. Akhirnya dia membuat konsep society 5.0. Bukan kita diatur oleh mesin, tapi mesin diatur oleh kita gitu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Kalau ada terlewat bagian Mbak Alia. Makasih. Baik, terima kasih Bu atas pencerahan jawabannya. Selanjutnya boleh dipersilakan Kak Alia untuk menjawab pertanyaannya. Thank you Marsha. Tadi pertanyaannya ada 2 yang aku catat di sini. Yang pertama mengenai data sharing akses di antara pihak swasta dan pihak Kemendagri. Nah, sebenarnya berbicara mengenai permasalahan akses data kependudukan ini, permasalahannya itu cukup kompleks. Dan juga sebenarnya terkait dengan tadi yang aku bilang bahwa regulasi PDP saat ini itu sektoral, dan salah satunya berakar pada persepsi atau bagaimana perlindungan data pribadi itu dilindungi berdasarkan Undang-Undang Adminduk, karena Kemendagri menjalankan program e-KTP itu berdasarkan Undang-Undang Adminduk. Jadi untuk permasalahannya sekarang di regulatory level adalah Undang-Undang Adminduk itu mendefinisikan data pribadi sangat narrow sekali jika kita bandingkan dengan RUU PDP yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Nah, narrow-nya seperti apa? Jadi data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Adminduk itu yang harus dilindungi hanya mencakup data seperti data biometrik, tanda tangan, dan aib seseorang, yang definisinya bisa sangat luas sekali. Apa itu maksudnya aib seseorang, Undang-Undang Adminduk. Jadi berangkat dari salah pendefinisian data pribadi ini berimplikasi kemudian bagaimana jalannya program e-KTP termasuk data sharing mekanisme dalam data kependudukan gitu. Nah, kalau secara konseptual, ketika ada mekanisme perlindungan yang memadai dan mekanisme tentunya cyber security yang memadai, data sharing untuk kepentingan public interest itu diperbolehkan seperti itu. Namun lagi-lagi dengan prasyarat bahwa harus ada mekanisme perlindungan yang memadai gitu. Nah, kalau kita melihat bagaimana sekarang mekanisme data sharing dalam program kerjasama Dukcapil dan pemerintah swasta, perusahaan swasta, catatannya adalah sejauh apa data pribadi itu bisa diakses oleh perusahaan swasta, dan apakah proses-proses data yang di-sharing ini sudah memenuhi prinsip data minimisasi misalnya, and data security seperti itu. Jika kita melihat best practice dari beberapa negara yang kemudian melakukan data sharing untuk kepentingan eKYC, karena ini sebenarnya argumen yang paling kita dengar dari pemerintah bahwa ini data yang penting untuk inovasi keuangan digital, transformasi, lalalala gitu. Namun ternyata dalam praktiknya sharing data ini belum mampu memenuhi prinsip data minimisasi gitu. Yang kemarin kita sempat tawarkan adalah bahwa ketika data sharing itu ya orang nggak bisa melihat keseluruhan datanya perusahaannya, tapi perusahaan hanya diberikan informasi yes or no verification. Nah, metodologi verifikasi seperti ini, sharing data seperti ini itu dikenal sebagai zero knowledge verification methods. Jadi perusahaan swastanya nggak lihat data kita di Dukcapil, cuma dia mendapatkan verifikasi dari server Dukcapil bahwa datanya itu sesuai yang diinput sama perusahaan swasta dengan yang ada di server Dukcapil seperti itu. Meskipun pada perkembangannya kemudian direvisi mekanisme data sharingnya, tapi kita tidak tahu mekanisme data sharing lainnya selain perusahaan swasta, karena ada juga law enforcement authority atau aparat penegak hukum yang terlibat untuk data sharing ini, dan ini memang tidak transparan dan kita tidak tahu sejauh mana bentuk akses yang dimiliki oleh public agencies ini di luar dari private
sektor seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita menarik lagi permasalahannya ke dalam program EKTP secara general, program EKTP Indonesia ini sebenarnya cukup problematik karena mengumpulkan data biometrik salah satunya, yang kita masih nggak tahu sampai sekarang data biometrik itu digunakan untuk apa, karena orang kita mau pakai KTP aja sekarang tetap harus fotokopi kok KTP-nya, bukan pakai e-card reader yang harusnya ada di dalam KTP-nya itu. Jadi kita tidak tahu, data kita dikumpulkan tapi tidak tahu untuk keperluan apa seperti itu. Dan ini yang sebenarnya bertolak belakang dengan prinsip data minimization dalam perlindungan data pribadi. Ada permasalahan lagi lainnya mengenai data balikan, tapi itu akan membutuhkan diskusi yang lebih panjang lagi mengenai apa sih sebenarnya kepentingan hukum dari Kemendagri mengumpulkan data balikan dari pihak-pihak yang mendapatkan akses terhadap database kependudukan. Kemudian beralih ke pertanyaan kedua mengenai artificial intelligence dan machine learning, sebenarnya bagaimana peraturannya saat ini baik di tatanan internasional maupun di tatanan nasional. Tadi sebenarnya Bu Sinta sudah menyinggung bahwa regulasi mengenai kecerdasan artificial dan machine learning ini masih dalam tahap emerging. Jadi beberapa negara dan beberapa stakeholders baik civil society organization, government dan private sectors itu memiliki their own approach untuk mengatur artificial intelligence. Ada yang prefer ethical framework, memframing kewajiban dalam ethical framework, ada yang menggunakan human rights based framework. Kalau kita melihat salah satu prinsip yang saat ini cukup komprehensif namun juga sangat spesifik mengenai right to non-discrimination dan equality, itu kita ada satu contoh prinsip high level yang mengatur yang namanya Toronto Principles. Jadi prinsip Toronto ini mengatur mengenai bagaimana sih seharusnya machine learning itu tidak berimplikasi pada hak atas equality dan non-discrimination. Dan salah satunya adalah prinsip Toronto ini menggarisbawahi bahwa pemerintah penting mengatur mengenai regulasi apa aja sih yang harus mekanisme safeguard mekanisme yang harus diimplementasikan ketika AI ini digunakan di public sector misalnya oleh pemerintah. Dan bagaimana AI digunakan di private sector dan bagaimana peran di antara keduanya seperti itu. Dan salah satu diskusi yang muncul adalah melakukan uji tuntas hak asasi manusia atau human rights due diligence sebagai salah satu bagian mereka melakukan risk assessment terhadap bias yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan machine learning di berbagai sektor, baik di public sector maupun di private sector. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, karena memang diskusi di tatanan global pun masih baru, di Indonesia pun kita satu dokumen kebijakan yang mungkin baru dikeluarkan pemerintah, namun tidak juga baru banget sih. Tahun 2019 lalu, pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, yang sebenarnya memberikan outline bagaimana pemerintah Indonesia visinya pemerintah Indonesia dalam meng-approach AI itu bagaimana seperti itu. Dan memang kalau kita melihat kata hak asasi manusia itu atau HAM tidak hanya disebutkan 2 kali kalau tidak salah dari beratus-ratus halaman, dan framing kewajiban yang atau prinsip-prinsip yang harus diterapkan terhadap public dan private sector masih berputar mengenai ethical consideration yang sebenarnya mensyaratkan lebih ke soft regulation, yang sebenarnya sungguh sangat disayangkan karena memang seharusnya dengan human rights implication yang sangat berdampak pada kehidupan kita, sudah sewajarnya bahwa bagaimana pengaturan atau governance AI ini dilandasi dengan human rights based approach yang mengoutline kewajiban negara untuk melindungi melalui policy commitment, habis kewajiban bisnis untuk merespek atau menghormati hak asasi manusia, dan bagaimana akses pemulihan yang efektif ketika kita terlanggar hak-haknya dalam pelaksanaan program artificial intelligence ini di berbagai lini kehidupan kita seperti itu. Mungkin itu, Marsha.
Baik, terima kasih Kak Alia atas jawabannya. Mungkin dari Saudara Surya mau ada tanggapan terkait jawaban dari Kak Alia dan Ibu Sinta. Mungkin udah cukup ya, ini udah terima kasih banyak. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Saudara Aprilia Ica, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Marsha atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Sinta dan Kak Alia atas pemaparannya. Saya ingin bertanya di sini mengenai keberadaan polisi virtual. Nah, sejauh yang saya ketahui, tugas dari polisi virtual di dunia cyberspace itu kan yaitu berpatroli di dunia maya untuk menegur masyarakat pengguna media sosial jika ada potensi terhadap pelanggaran UU ITE. Namun adanya polisi virtual ini ternyata menimbulkan ketakutan baru karena berpotensi membuat orang semakin takut untuk berekspresi atau mengutarakan pendapatnya di media sosial. Sebab lain, menurut salah satu sumber yang pernah saya baca juga, polisi virtual ini terkesan menjadi sebuah model pemantauan baru oleh negara ataupun dari pihak kepolisian itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan dari para pembicara sendiri terkait keberadaan polisi virtual di cyberspace dan bagaimana seharusnya kita sebagai warga sipil menanggapi hal tersebut? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Saudari Ica atas pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab, dimulai dari Ibu Sinta. Baik. Dipersilakan Ibu. Terima kasih ya. Sebetulnya keberadaan polisi virtual atau virtual police mungkin ya Mbak Alia kayaknya ya hanya ada di Indonesia ya. Sepertinya gitu. Ibu rasanya belum mendengar di negara lain, tapi mungkin nanti ada perkembangan yang lain mungkin ya dari riset-riset Elsa mungkin ya. Tapi menurut saya begini ya. Jadi kan kalau kita bicara prinsip utama dari digital rights itu adalah freedom of information ya. Jadi kebebasan untuk mendapatkan informasi. Ini memang ada satu pisau bermata dua gitu ya. Satu sisi itu untuk freedom untuk mendapatkan informasi ya. Tetapi di sisi lain kanal-kanal ini digunakan untuk konten-konten yang dalam tanda petik ya negatif ya. Jadi artinya digunakan untuk melakukan misalnya ya melakukan penghinaan, pengancaman gitu ya. Tindakan-tindakan kriminal lain ya. Walaupun kalau kita bicara tentang pencemaran nama baik itu bisa panjang ceritanya ya. Mungkin webinarnya harus khusus lagi ya. Mbak Alia gitu ya. Jadi memang dilematis di Indonesia karena ada yang mengatakan bahwa di Indonesia itu sudah kalau kita lihat perkembangan digital ada satu fase yang terlewat ya. Fase apakah itu adalah fase literasi digitalnya gitu ya. Jadi ketika itu muncul kita semua terkagum-kagum dengan internet, dengan sosial media, dengan apapun yang ada di internet dan merasa bahwa itu adalah satu zona, satu daerah yang aman, tidak ada orang yang melihat ya kita bebas mengeluarkan pendapat ya. Jadi ini disikapi di Indonesia dengan bervariasi gitu. Jadi banyaknya konten-konten yang negatif, banyak hoax dan lain sebagainya sehingga disikapi oleh pemerintah dengan hati-hati juga karena memang ini mengkhawatirkan. Alasannya kenapa? Karena literasi digital kita belum baik gitu. Kalau literasi digital kita baik, sebetulnya kalau kita melihat berita-berita kan kita akan cek dulu ini dari mana gitu ya. Kalau kita tidak tahu betul, tidak usah share ulang. Sekarang di WhatsApp itu
Marsha, banyak sekali muncul dokter-dokter baru ya, muncul ahli-ahli baru walaupun mereka bukan ahlinya gitu, dapat postingan share ini obat untuk COVID, tanpa kita ngecek share lagi terus aja ya, dari obat bawang putih, dari jeruk nip, segala macam aja gitu ya. Itu kan tandanya literasi digital kita belum baik, artinya tidak disaring dulu. Kalau kita nggak tahu-tahu benar gitu ya, nggak usah di-share lagi gitu. Dan unfortunately kita punya undang-undang ITE yang cukup keras gitu ya. Jadi sebetulnya sejarah undang-undang ITE awalnya adalah untuk mendorong e-commerce ya. Seperti misalnya kalau di Amerika ada Electronic Signature Act, kemudian Malaysia juga seperti itu. Kita tuh ingin meniru seperti itu. Tapi kita ingin once and for all gitu. Jadi ingin ngatur semua gitu ya. Ternyata undang-undang ITE jadi banyak mengatur tapi sedikit-sedikit gitu, dan banyak yang memang juga multitafsir gitu. Sehingga dengan banyaknya kasus, misalnya ini kan polisi virtual itu karena akibat dengan banyaknya kasus defamasi, pencemaran nama baik online ya. Dari hasil report dari SafeNet itu luar biasa ya. Itu kasusnya hampir 1000 kasus. Belum kalau kita bicara tentang kekerasan berbasis gender ya. Kekerasan online berbasis gender. Jadi memang pemerintah juga harus hati-hati karena ini menjadi orang menjadi takut kemudian untuk mengeluarkan pendapat di dalam media sosial gitu, karena kalau salah-salah bicara ini jadi menjadi berhubungan dengan hukum ya, walaupun sekarang sudah ada keputusan surat edaran Kapolri yang sebetulnya bagus ya, bahwa memang problemnya ini selain di undang-undangnya, tetapi problemnya dalam proses penegakan hukum, proses investigasi oleh kepolisian begitu. Karena memang azasnya setiap pengaduan itu harus diproses, tetapi kan tidak selalu bahwa itu harus ke pengadilan gitu, bisa diselesaikan dengan mediasi sebetulnya begitu. Jadi dengan keberadaan polisi virtual itu mungkin salah satu caranya untuk memperkecil kasus-kasus yang muncul, khususnya kasus-kasus defamasi, hoax dan lain sebagainya. Tetapi ini juga harus hati-hati karena nanti kembali lagi kepada suatu negara totaliter, negara-negara yang oleh George Orwell itu disebut sebagai Big Brother and Surveillance. Jadi memang itu hal yang unik. Jadi menurut pendapat Ibu yang harus dijelaskan dulu adalah dari regulasinya. Bagus Kapolri mengeluarkan surat edaran, tapi kalau Kapolrinya genti dan punya mindset yang berbeda kan itu juga jadi permasalahan lagi gitu ya. Jadi memang dari segi regulasinya juga harus dibenahi, tidak menimbulkan multitafsir, dan ini sudah coba dilakukan oleh pemerintah gitu ya, tetapi banyak juga para pihak yang skeptis terhadap usaha pemerintah karena sepertinya tambal sulam begitu ya. Jadi dengan keberadaan polisi virtual itu salah satunya adalah untuk mencegah hal tersebut gitu. Jadi itu yang bisa Ibu jawab. Siapa namanya tadi ya yang bertanya? Baik, terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih ya Ibu Sinta atas jawabannya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Alia. Untuk Kak Alia dipersilahkan. Thank you Marsha. Sebenarnya ngelanjutin dari penjelasan Ibu Sinta yang tadi udah bilang bahwa ini mengenai policy virtual ini terkait mengenai freedom of expression, kebebasan berekspresi yang rentan menimbulkan chilling effect atau efek jera bagi kita sebagai users di social media dalam menyampaikan pendapat kita seperti itu. Nggak cuma di social media sih, kadang kita juga ngirim pesan di WhatsApp atau bisa kena undang-undang ITE juga gitu. Padahal itu ranahnya adalah private messaging, bukan kemudian memenuhi unsur untuk ditahu di muka publik itu. Jadi ada blur line juga di situ mengenai pemenuhan unsur pasal undang-undang ITE. Dan melanjutkan tadi penjelasan dari Bu Sinta bahwa ada permasalahan di ranah regulatory. Mungkin di sini salah satu contohnya adalah bagaimana kemudian undang-undang ITE itu mengatur mengenai hate speech atau ujaran kebencian. Kalau misalnya teman-teman
familiar dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai ujaran kebencian. Di sana diatur mengenai bagaimana ujaran kebencian itu wording terakhirnya itu sara dan antar golongan. Nah, kemudian bagaimana antar golongan ini diinterpretasikan oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan juga kemudian menimbulkan banyak permasalahan. Kalau kita berusaha melihat kasus yang baru banget diputus mengenai kasus Jering SID, itu Jeringnya diputus bersalah untuk ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Apakah secara standar hukum HAM internasional sebuah asosiasi dokter yang ibaratnya bisa dikategorikan sebagai public agencies ini dapat masuk ke dalam ruang hukum perlindungan ujaran kebencian gitu. Nah, ini kan sungguh sebenarnya problematik, dan ternyata kalau kita kaitin pengadilan-pengadilan di Indonesia ini yang salah satu itu Pengadilan Negeri Denpasar mengkaitkannya dengan putusan MK pada tahun 2017 yang bilang bahwa antar golongan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu tidak hanya maknanya sebagai racial, etnik, sama agama seperti itu. Jadi berangkat dari permasalahan regulasi dan ketidaksesuaiannya dengan standar-standar hukum HAM internasional ini, dan kemudian interpretasikan oleh aparat penegak hukum yang salah satunya ada polis virtual. Ini kemudian menimbulkan situasi di mana udah hukumnya ngawur, diimplementasikannya juga jor-joran gitu, dan salah satunya dengan melakukan virtual police itu gitu. Kalau kita melihat ini emang cirinya pemerintah Indonesia udah mirip-mirip sama pemerintah Thailand gitu, yang sangat mengedepankan online monitoring of its citizens untuk mengontrol sebenarnya certain naratif itu didiskusikan seperti apa gitu. Dan gak cuma hate speech juga gitu. Tadi kalau tidak salah Bu Sinta juga menyinggung mengenai defamation atau pencemaran nama baik, yang di Indonesia saat ini sayangnya di tahapan undang-undang masih mengatur mengenai criminal defamation atau kriminalisasi dari pencemaran nama baik, yang sebenarnya dalam tatanan hukum HAM internasional sudah dijelaskan berkali-kali oleh Komisi HAM PBB bahwa criminal defamation itu tidak sesuai dengan standar freedom of expression artikel 19 ICCPR karena chilling effect-nya terlalu tidak proportionate atau tidak necessary untuk memenuhi legitimate aim yang sebenarnya merupakan salah satu bagian dari syarat pembatasan hak asasi manusia gitu. Kalau teman-teman tahu tripartite yang diatur dalam ICCPR. Jadi permasalahannya sangat kompleks, dan sebagaimana tadi Bu Sinta bilang, salah satunya surat edaran Kapolri ini bisa dibilang sebagai band-aid-nya, solusi sementara, namun memang harus ada solusi yang lebih long term lagi, yaitu ya revisi Undang-Undang ITE seperti itu. Mungkin itu dari aku, Marsha. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alia atas jawabannya. Ini menarik banget ya guys tentang polisi virtual. Mungkin dari teman-teman sekalian ada juga yang mau menanggapi pertanyaan Ica, boleh banget ya. Ada yang mau menanggapi, mungkin memiliki perspektif lain. Boleh langsung on mic aja. Kalau misalnya kalian ada yang mau menanggapi. Baik, kalau misalnya belum ada yang mau menanggapi, kita lanjut aja. Kenapa? Izin mau menanggapi. Boleh. Silahkan, iya. Kak Salsa. Ya, tadi kan sebenarnya kita juga udah dapat pemaparan yang cukup komprehensif. Kalau misalnya ternyata sebenarnya harusnya dari segi regulasinya dulu kita benahi, baru pengimplementasiannya melalui lembaga-lembaga itu mungkin boleh diaplikasikan gitu. Tapi yang mungkin sekarang jadi concern kita adalah apakah dengan adanya polisi virtual ini bukankah menjadi suatu yang tadi sempat Kak Alia singgung juga gitu, kalau misalnya
ini jadi salah satu hal yang mencederai freedom of expression juga gitu, dan mungkin seharusnya ada hal yang bisa membatasi hal itu dan lain-lain gitu kan. Terus juga mungkin hal yang bisa aku tanggapin juga, kita juga tahu kalau misalnya sebenarnya ada asas fiksi hukum di mana ketika ada suatu hal masyarakat itu dianggap tahu akan hukum gitu, tapi bukankah lebih baik ketika semua hal atau hal yang ingin diregulasikan, hal yang ingin menjadi batasan atau apa ya, itu kan hukum yang mungkin akan memberikan dampak pada masyarakat itu disosialisasikan terlebih dahulu, biar masyarakat juga mungkin tahu atau apa ya, jadi lebih aware dan lain-lain gitu. Mungkin hal dari semua ini apakah mungkin bukan hanya hukum yang harusnya berperan di sini gitu. Mungkin itu aja sih tanggapan dari aku, dan mungkin kalau teman-teman lain mau merespon dengan hal ini juga dipersilahkan gitu. Terima kasih kepada Kalia dan Bu Sinta juga atas penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Kak Salsa atas tanggapannya. Ini juga menarik nih, tanggapannya terkait ada hal tentang sosialisasi ya, itu juga sangat penting sih, aku setuju. Mungkin yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan lain sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Kalau misalnya belum ada yang mau memberikan tanggapan, kita lanjut aja ya teman-teman untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh dari Saudari Ali. Silahkan sebutkan pertanyaannya. Langsung on mic aja boleh. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selamat siang Bu Sinta dan Kak Alia. Di sini mungkin saya posisi dalam bertanya ini tuh sebagai orang yang bisa dibilang tuh orang awam. Saya juga sudah menonton filmnya. Itu kan sebenarnya penuh banget informasi yang kayak menjelaskan kayak ini berbahaya, Google ini berbahaya segala macam. Tapi emang mungkin yang menurut saya agak berat adalah ketika menerima informasi yang istilahnya cukup ya kayak kagetin lah gitu. Oh ternyata sejahat itu. Tapi satu sisi juga gimana sih gitu, kita sebagai orang awam, kita udah tahu nih kan semuanya, menanggapi semua informasi tersebut dan apa yang harus kita lakukan gitu. Apalagi kan kayak ya kita sudah sangat bergantung sama semua aplikasi-aplikasi tersebut. Mungkin itu pertanyaannya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ali atas pertanyaannya. Mungkin untuk jawabannya bisa dimulai dari Ibu Sinta terlebih dahulu. Dipersilahkan Ibu. Dari tanggapan Ali gitu ya, yaitu yang terjadi teknologi itu seperti gitu ya. Jadi dengan teknologi yang serba cepat ini sehingga menyebabkan ya orang menjadi bingung juga ya, ini bagaimana nih teknologi ini gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya tentu kita harus well informed, pemerintah juga ya dalam hal ini memberikan terus sosialisasi tentang aplikasi-aplikasi seperti ini ya. Contohnya seperti aplikasi pinjol gitu ya. Ini banyak kasus sebetulnya ya. Jadi kalau kita bicara pelanggaran atau kasus data pribadi itu dari masalah pinjol, kemudian masalah e-commerce gitu ya. Jadi banyak data-data yang disalahgunakan gitu ya. Jadi di sini pemerintah juga sebagai regulator harus bertindak cepat gitu ya. Bagaimana di dalam memberikan sosialisasi. Saya melihat, ya Ibu melihat kalau kita membuka berita, misalnya detik.com ya, itu iklan pinjol itu luar biasa gitu ya. Masuk lagi, sampai iklan itu sekarang sudah menutupi konten. Ya, jadi beritanya sendiri kita nggak bisa lihat gitu. Nah kalau orang tidak mengerti dan tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah itu berbahaya. Apalagi dengan masa COVID ini, orang susah uang misalnya ya, untuk bayar uang kuliah, lalu tidak usah ada jaminan 20 juta langsung bisa dibayar gitu ya. Dan memang sekarang banyak kasus kemarin jadi kasus kriminal ya, jadi
ada masuk ke dalam WhatsApp seseorang, link ya. Begitu diklik langsung mengatakan bahwa permohonan untuk pinjaman sudah di-approve, lalu masuklah uang itu ke rekening kita. 800.000 katanya kasusnya. Masuk 800.000, setelah itu 3 hari kemudian ditagih menjadi 1.100.000 gitu ya. Jadi buat orang-orang yang tidak mengerti dapat mudah tertipu gitu ya. Jadi memang kita selalu harus well informed dan kita tuh harus mengecek. Sekarang sebetulnya websitenya Kominfo itu lumayan ya, karena banyak juga memberikan informasi-informasi, tetapi belum sepenuhnya bisa masyarakat bisa memahami itu gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ya, kita harus well informed, kita harus hati-hati sekali kalau menyangkut meminta informasi data pribadi kita. Dan selalu melihat website pemerintah ya, walaupun di beberapa kementerian ada yang updatingnya cepat, ada yang lemot gitu ya, nggak sama juga gitu ya. Mungkin kira-kira mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Ali ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta atas jawabannya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Alia. Dipersilahkan Kak. Thank you lagi Marsha. Terima kasih Ali atas pertanyaannya. Ini sangat penting banget. Terus kita habis nonton Social Dilemma, apa yang bisa kita lakuin untuk memitigasi resiko-resiko yang ada di film The Social Dilemma tersebut. Nah, sebenarnya ya ini kembali lagi mungkin aku mau menggarisbawahi lagi kritik terhadap film The Social Dilemma itu, karena naratif yang dibuatnya rokok itu, social media sebagai sesuatu yang buruk tanpa value sama sekali, sehingga kemudian solusi yang ditawarkan adalah ya udah hapus akun social media, nggak usah engage di social media gitu. Dan itu sebenarnya malah jadi shadowing langkah yang atau solusi yang sebenarnya penting dan utama, yaitu reformasi regulasi mengenai big tech platform itu sendiri gitu. Nah, aku selalu ngejelasinnya ini dengan analogi karena tadi Bu Sinta mention mengenai pinjol, aku menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan data pribadi di sosial media ini dengan analogi kalau kita beli skincare. Jadi kalau kita beli skincare, bukan berarti kita sebagai pembeli nih yang harus overthinking. Aduh, kalau gue pakai Avoskin ntar kebakar nggak ya muka kita? Kalau gue pakai skincare A, B, C, D, E akan bikin kulit gue melepuh atau gimana? Enggak ya gitu. Tapi kewajibannya malah ke pemerintah gitu. Itu kenapa penting ada regulasi mengenai produk-produk kosmetik ini. Harus ada badan pengawasnya, itu BPOM, yang memastikan ketika produk itu dijual, users itu udah pasti tidak akan dirugikan atau terlanggar haknya karena kita memakai produk tersebut. Nah, applying the same logic, hal ini sama sebenarnya dengan aplikasi. Kalau kita menggunakan aplikasi sosial media maupun pinjol, regulasi RUU PDP itu ada untuk memastikan ketika kita klik terms of services-nya, oke, I agree, kita itu terlindungi secara default. Bukan lagi bebannya itu dibebankan ke kita untuk membaca privacy policy yang panjang, kadang jelimet karena disusun oleh orang-orang hukum, bahasanya jadi tidak understandable dan terlalu susah lah dipahami oleh masyarakat awam pada umumnya. Dan memang ada penelitian juga untuk satu orang untuk membaca privacy policy yang umumnya kita temui di website-website yang kita kunjungi selama setahun itu membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan atau 30 hari working days kalau kita membacanya 8 jam sehari. Dan itu bukan seharusnya menjadi full time kerjaan kita untuk memastikan, dan itu menurutku di sini mengapa peran pemerintah dan regulatory framework itu penting dalam memastikan perlindungan data pribadi dan hak atas privasi kita di ranah online. Namun tentunya karena ini lacking kondisinya sekarang, ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai users gitu. Salah satunya adalah mengimplementasikan basic digital security. Nanti mungkin aku bisa share link-link tautan-tautan, panduan-panduan buat teman-teman yang bisa baca
maksudnya buat teman-teman bisa baca di chat box-nya nanti, dan juga bagaimana langkah-langkah practical steps yang teman-teman bisa implementasikan untuk meminimalisir online tracking baik di sosial media maupun di aplikasi. Mungkin itu dari aku, Marsha. Terima kasih banyak pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Alia atas jawabannya. Mungkin dari Ali ingin menanggapi jawaban dari Ibu Sinta dan Kak Alia. Oh, jadi mungkin ya cukup bisa dipahami jawabannya dari Kak Alia dan Ibu Sinta. Paling mungkin ditunggu ya Kak Alia link yang tadi prosedur-prosedur itu. Oh, udah. Oke. Makasih Kak Alia. Oke, baik. Terima kasih juga Ali. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari saudara Nicholas Kevin. Mungkin aku bacakan aja kali ya, karena pertanyaannya ada di chat box. Dari pemaparan pada forum ini, saya melihat bahwa fenomena digitalisasi menjadi semakin masif, ditambah lagi dengan berbagai kasus indikasi pencurian data pribadi. Hal ini tentu membuktikan bahwa RUU PDP menjadi urgensi agar segera disahkan untuk kebaikan bersama. Oleh karena saya melihat Bu Sinta juga merupakan salah satu tim penyusun RUU PDP, saya ingin bertanya sudah sejauh mana proses dari penyusunan RUU PDP ini dan apa hambatan selama proses penyusunannya. Wah, ini juga menarik ya teman-teman. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab untuk Bu Sinta ya, ini pertanyaannya ya. Silahkan Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Saya sebetulnya terlibat pada proses awal ya 2014 ya. Jadi memang di menyusun naskah akademiknya, tapi pada proses awal. Setelah itu kemudian kan di Kominfo-nya sendiri berpindah dari satu departemen ke departemen lain ya. Jadi proses awal naskah akademiknya kami usulkan, diterima oleh Kominfo, tetapi pada waktu itu kita benchmarkingnya masih EU Directive, jadi aturan perlindungan data pribadi yang sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi ketika GDPR kemudian disahkan di EU tahun 2018, kemudian konsep ini berubah-ubah ya, dan direktorat satu berpindah ke direktorat lain. Jadi problemnya kadang-kadang kalau sudah disusun di orang Kominfo-nya yang sudah cukup memahami, kemudian ganti, dia dipindahkan dari awal lagi gitu ya. Dan akhirnya ketika di Direktorat Aptika, Ibu sudah tidak terlibat lagi gitu ya. Jadi tugas Ibu sebetulnya sebagai akademisi, Ibu sudah selesai karena sudah mengenalkan satu konsep ini di pemerintahan gitu ya, dan selanjutnya sudah banyak juga expert-expert lain yang bisa membantu pemerintah. Lalu kenapa lamanya? Yaitu problem di Indonesia itu adalah harmonisasi ya. Ibu ingat ketika dari awal sampai akhir ada satu kementerian, dua kementerian yang memang insist tidak sepakat ya. Yang satu adalah Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dukcapil, yang merasa bahwa dia sudah memiliki regulasi tentang administrasi kependudukan, jadi tidak usah lagi comply terhadap undang-undang RUU PDP. Padahal konsep pengaturannya itu berbeda gitu ya. Jenis-jenis data pribadinya juga berbeda gitu. Jadi dari awal tidak mau. Kominfo ingin mengajak berapa kali pertemuan, tidak jalan. Nah, sampai sekarang dikecualikan akhirnya apabila undang-undang lain mengaturnya gitu. Jadi ya akhirnya saya bilang sudah, kita selesaikan dulu di sini, nanti bawa ke DPR biar DPR yang menentukan begitu ya. Yang kedua, Kementerian PAN yang tidak sepakat adanya otoritas jasa independen karena katanya banyak komisi-komisi yang tidak jalan. Tetapi kalau kita bicara regulasi perlindungan data pribadi, otoritas jasa pengawas itu sangat penting gitu. Nah, sekarang yang deadlock-nya adalah antara pemerintah, Kominfo ingin menjadi independen, tidak independen, artinya berada di bawah pemerintahan,
tetapi Komisi 1 ingin independen. Nah, sekarang menjadi deadlock. Sebetulnya Ibu tuh sangat prihatin gitu ya. Kenapa sih yang menjadi masalah itu di lembaga ini gitu. Padahal kalau kita lihat konten dari RU-nya masih banyak yang bolong-bolong gitu ya, masih banyak yang belum kuasanya seperti apa gitu. Itu yang Ibu sangat sedih gitu ya. Padahal permasalahan yang harus diselesaikannya itu sangat banyak sekali, kebocoran data itu sudah banyak terjadi begitu. Tapi permasalahan yang menjadi concern baik pemerintah maupun DPR pada satu sisi ya, ditambah permasalahan ini ketika diusulkan pertama 2013 ini masih baru ya. Bahkan di Kominfo sendiri mengatakan, Bu, nggak perlu ini privacy, perlunya security aja gitu. Padahal sebagai akademisi itu sudah ditanya oleh berbagai macam teman-teman dari luar sana mengatakan, loh Indonesia kok belum ngatur ya gitu ya. Padahal kita penduduknya besar, potensi dari ekonomi digitalnya luar biasa, begitu ya. Tapi kok belum ada undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Jadi memang yang pertama mindsetnya itu masih baru, kemudian harmonisasi di antara kementerian juga sulit ya. Tapi untungnya ada kasus Facebook. Jadi suka takut-takutin aja. Itu kasus Facebook loh. Itu data masyarakat Amerika, denda dan lain sebagainya, jadi itu dipakai sebagai alat untuk menakut-nakuti pemerintah dan DPR gitu ya. Maksudnya ini harus segera diselesaikan gitu. Jadi memang Ibu hanya terlibat pada proses awal mengenalkan konsep ini, tapi kemudian sekarang sudah bergulir, sudah ditangani oleh orang-orang muda yang sudah menguasai. Jadi sekarang kita tunggu saja. Katanya sih 16 Juli akan diselesaikan ya Mbak Alia, tapi saya sih inginnya selain kita bicara otoritas juga kontennya, masih banyak konten-konten yang masih belum settle gitu ya. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih ya Ibu Sinta atas jawabannya. Ini menarik banget terkait rancangan undang-undang yang sedang diproses. Mungkin dari Kak Alia ada yang mau ditanggapi? Boleh banget Kak, silahkan. Thank you Marsha, aku nambahin dikit doang dari poin penjelasan dari Bu Sinta. Memang betul sekarang diskusinya deadlocknya lebih ke apakah otoritas ini akan dilekatkan ke pemerintah atau bentuknya adalah otoritas independen, karena pemerintah maunya di bawah Kominfo seperti itu, dan itu kita tahu bakal berdampak sangat substansial bagi bagaimana kemudian nanti RUU ini diimplementasikan. Kebayang Kemendagri melakukan pelanggaran, terus emangnya kalau Pak Pelate ngasih sanksi akan didengarin oleh Pak siapa sih Menteri Kemendagri, kok gue lupa ya, Pak Yanduzu dan Dukcapil itulah pokoknya. Jadinya ada permasalahan bagaimana kekuatan atau enforcement power-nya dari otoritas ini kalau misalnya dilekatin ke pemerintah, itu satu. Kemudian tadi Bu Sinta juga menyinggung ternyata kenapa fokusnya lebih ke otoritas independen, sedangkan materi dari undang-undangnya ini lebih banyak permasalahannya dan banyak yang bolong-bolong juga. Mungkin di sini aku akan mencoba sedikit menyinggung beberapa poin sebenarnya yang menjadi concern masyarakat sipil terkait RUU PDP ini. Pertama, mungkin tadi teman-teman kalau masih ingat ada klasifikasi berdasarkan RUU PDP ini jenis data pribadi umum dan data pribadi spesifik seperti itu. Dan ada kategorisasi data spesifik yang masuk ke dalam RUU PDP, itu adalah salah satunya data keuangan pribadi. Nah, kekhawatirannya memang kemudian ketika nanti
data keuangan pribadi ini masuk ke dalam salah satu data pribadi spesifik yang secara konseptual tidak boleh diproses, khawatirnya akan bersinggungan dengan kerja-kerja jurnalistik untuk pejabat publik, misalnya untuk kerja-kerja mengenai transparansi keuangan pejabat publik atau kerja-kerja mengekspos kasus korupsi atas dasar ini data pribadi gitu. Jadi ada persinggungan di situ, itu untuk terkait kategorisasi data pribadi spesifik dalam RUU PDP. Yang kedua mungkin masih dalam permasalahan kategorisasi gender dan sexual orientation yang di berbagai negara masuk ke dalam data sensitif, tidak masuk ke dalam kategori data sensitif di RUU PDP pun sama halnya dengan agama. Yang kita tahu di Indonesia permasalahan agama, diskriminasi berbasis agama itu masih sangat banyak terjadi. Banyak orang yang denied access right to health atau hak kesehatan karena KTP-nya menjelaskan agama tertentu, itu masih kasusnya masih banyak banget di Indonesia, dan sayangnya memang belum masuk ke dalam kategorisasi data sensitif berdasarkan RUU PDP ini. Dan yang kedua mungkin permasalahannya di luar tadi yang independensi dari otoritas PDP itu apa ya permasalahan di RUU PDP itu? Ada banyak banget, jadinya bingung mau pilih yang mana yang paling urgent permasalahannya. Tapi mungkin mengenai hak atas data portability mungkin salah satu permasalahannya, yaitu pemerintah atau DPR RI saat ini memang berencana untuk expand pengaplikasian hak atas portabilitas data ini untuk mencakup data non-elektronik atau paper-based data. Nah, sebenarnya hak atas portabilitas data itu apa sih? Hak atas portabilitas data itu sebenarnya ya hak kita. Misalnya gua langganan Netflix, habis itu Netflix memprofil gitu. Alia ini suka nontonnya dengan genre A, B, C, D. Habis itu aku mengexercise right to data portability-ku dengan mentransfer data movie interest-ku ke platform lain, misalnya Viu. Agar kemudian Viu memberikan rekomendasi film sesuai dengan movie interest-ku yang sudah diprofil berdasarkan Netflix gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya data portability dan memang hanya dapat dilakukan jika datanya bentuknya elektronik dan dapat ditransfer secara dan diakumulasi secara dalam format machine readable. Jadi dapat dibaca oleh mesin. Nah, sekarang perkembangannya di DPR itu mau di-expand menjadi data paper-based gitu. Jadi kebayang banget kalau misalnya aku nih minta data pribadiku yang aku kirimin ke Mario, abis itu aku mau suruh kirim ke aku di Jakarta sekarang. Berarti nanti teman-teman dari Blitz FA4 harus kirimin berkas-berkasnya secara paper base. Kalau misalnya aku mintanya paper base dan dikirim ke aku gitu. Jadi ada burden economical atau biaya pengiriman yang sebenarnya secara ekonomik itu nggak viable buat pengendali data yang skillnya nggak sebesar Facebook, Gojek, Uber. Bagaimana dengan pemerintah daerah misalnya atau koperasi, karena kan RUU PDP ini secara general berlakunya tidak hanya ke digital platform tapi juga ke pengendali data yang mengelola data secara paper based seperti itu. Mungkin itu Marsha, nanti kalau misalnya ada yang teringat lagi aku bisa drop isu-isunya di chat box. Thank you. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Alia atas jawabannya. Mungkin bagaimana tanggapannya dari saudara Nicholas Kevin, apakah sudah terpenuhi? Atau mungkin ada tanggapan lain? Oke, sudah cukup ya. Baik, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini udah ada yang raise hand. Boleh silahkan Kak Mario. Langsung on mic aja. Oke, makasih Marsha. Tadi menarik banget yang disampaikan oleh Bu Sinta sama Kak Alia. Aku sih mau nanya terkait dengan di film Social Dilemma sendiri kan ada persoalan tentang pemilihan umum, di mana pemilihan umum itu bisa di-hack, tanda kutip, terutama juga terkait dengan kasus Cambridge Analytica,
yang data kita di Facebook digunakan untuk kepentingan campaign di Amerika Serikat. Nah, hal-hal semacam itu apakah nanti berpengaruh gitu kepada legitimasi pemilu itu sendiri? Karena sebetulnya kita tidak memilih seorang calon secara bebas, free will kita sebetulnya dimanipulasi dengan algoritma, dengan big data, dengan manipulasi psikologis di sosial media kayak gitu. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah kalau saya lihat di sini kan seperti terjadi ada pengalihan otoritas pengambilan keputusan yang sebelumnya oleh manusia, kemudian kita seolah-olah akan menyerahkannya itu ke big data supaya decision making-nya itu efektif, efisien, lebih cepat dibandingkan dengan manusia gitu. Nah, sedangkan kan big data sendiri itu bisa sangat efektif kalau datanya semakin banyak. Kalau kita ini melepaskan hak privasi kita dan kita kasih begitu banyak data kita, maka big data ini bisa bekerja lebih efektif lagi. Nah, pertanyaannya adalah yang kedua ini, apakah worth it kita menyerahkan hak privasi kita untuk kepentingan efisiensi pengambilan keputusan? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Mario atas pertanyaannya. Mungkin Bu Sinta bisa menjawab terlebih dahulu. Sebelum Kak Alia, dipersilakan Ibu. Ya itu, kalau kita bicara Indonesia itu untuk pemanfaatan big data ya, dan AI itu mungkin masih dalam tahap yang awal gitu ya. Kalau di negara lain kan sudah demikian canggih gitu ya. Dan di setiap negara sekarang menyusun satu yang disebut tadi yang sudah disinggung oleh Mbak Alia, ethical guidelines in using AI and big data. Jadi ini sudah ada aturan-aturan, tapi soft law di negara-negara lain karena teknologi kan berkembang terus. Jadi salah satu cara dari negara-negara di mana mereka mengajak ya private company dan ada perusahaan dan pemerintah ya untuk lebih menjaga privacy. Dan sekarang kalau kita bicara privacy untuk hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang beresiko tinggi, itu ada yang namanya data privacy impact assessment ya, suatu metode ya bagaimana risk management dan bagaimana untuk data-data yang dikelola dalam jumlah banyak itu harus melalui suatu mekanisme dan program ini gitu ya, sehingga paling tidak itu bisa menjaga privacy dari seseorang gitu ya. Hanya memang kan di Indonesia belum banyak digunakan gitu. Untuk perusahaan-perusahaan seperti Grab, Traveloka dan perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia itu sudah mulai mereka memiliki data privacy officer, sudah juga memiliki mekanisme data protection impact assessment, sudah ada bagian privacy dan security officer-nya gitu ya. Tapi ini tidak untuk semua perusahaan gitu. Di pemerintahan justru saya yang lebih khawatir, misalnya seperti KPU ya, itu banyak cerita bahwa data itu bisa bocor dan bisa dihack gitu ya. Makanya untuk mengeliminir masalah-masalah ini ya, tata kelola di pemerintahan juga harus dibangun dengan tata kelola memiliki privacy dan security mindset yang bagus gitu dari proses awal sampai akhir gitu. Jadi saya ingat sebetulnya dulu kan ada konsep corporate social responsibility ya. Dulu mana ada sih perusahaan yang ingin diatur oleh instrumen hak asasi manusia. Nggak mau mereka ya. Tapi kan kemudian diinisiasi oleh UN, kemudian mengajak private company, mengajak pihak-pihak yang bisnis untuk mulai memperhatikan konsep-konsep hak asasi manusia. Nah sekarang kan sudah berlaku secara internasional ya. Apakah itu mengikat atau tidak itu lain hal gitu ya. Tetapi di Indonesia sebetulnya kan itu sudah aturan-aturan yang mengikat CSR itu gitu. Ibu melihat bahwa ini kalau kita bicara privacy dan security kita mengarah kepada titik itu gitu. Jadi akhirnya
perusahaan, terutama perusahaan global, dia sangat concern terhadap bagaimana privasi itu diatur di dalam perusahaannya, karena itu nama baiknya. Tapi ya menjawab pertanyaan tadi, misalnya untuk pemilihan umum menggunakan artificial intelligence, menggunakan big data, ya itu tantangan tersendiri buat kita, bahwa sudah waktunya konsep-konsep privacy seperti data privacy impact assessment gitu ya, privacy by design, di mana suatu mindset bahwa privasi itu harus menjadi concern yang utama gitu ya, itu sudah harus mulai diperhatikan gitu. Hanya memang sayangnya di dalam RUU kita belum ke sana gitu. Waktu itu kita sibuk untuk masalah-masalah otoritas gitu ya. Ternyata ada hal-hal yang masih belum masuk gitu ya, seperti privacy by design, data protection impact assessment, itu belum masuk gitu. Jadi ini juga harus disikapi dengan hati-hati, apalagi kita akan 2 tahun mendatang itu kita akan ada pemilihan umum, kemungkinan juga e-voting ya. Jadi memang mindset security dan privacy-nya harus jalan berdampingan, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik Bu Sinta, terima kasih juga atas jawabannya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan jawaban oleh Kak Alia. Silahkan Kak Alia. Makasih banyak Marsha, makasih juga Mario atas pertanyaannya. Tadi ada 2 elemen pertanyaan dari Mario. Yang pertama mengenai ketika kita ditargetkan iklan dan mungkin iklannya itu manipulatif, apakah itu berdampak pada hak atas kita, pemilih kita gitu ya. Dan yang kedua mengenai apakah worth it gitu kalau kita trade privacy right kita untuk big data and decision making ini. Nah, untuk poin yang pertama, sebenarnya sebagai bagian dari hak atas memilih kita, right to vote kita, itu artikel 25 di ICCPR, ada elemen di mana ketika kita bertindak sebagai pemilih dan menentukan decision kita untuk memilih siapa, untuk dapat membentuk informed decision itu, kita memiliki perlindungan atau hak untuk menentukan tanpa adanya manipulatif informasi terhadap kita. Dan ini includes termasuk dengan hak kita atas mendapatkan informasi, freedom of information, dan juga untuk mendiskusikan, menerima informasi yang diverse, dan juga mendiskusikan informasi-informasi tersebut dengan cara yang tidak manipulatif. Nah, kemudian mengkaitkan hak kita berdasarkan hak atas memilih tersebut, right to vote itu, kemudian kita melihat bagaimana kemudian kalau tadi contohnya aku bilang kan ternyata sekarang political ads itu digunakan untuk mengamplifikasi pesan-pesan disinformasi. Di sini aku menggunakan term disinformasi dan tidak fake news atau hoax karena term-term tersebut cukup harmful dan digunakan oleh political actor seperti Trump untuk mendelegitimasi free press. Jadi termnya di sini aku gunakan disinformasi karena memang mereka menyebarkan berita yang memang bukan berita ya, video yang dinarasikan tidak sesuai dengan kenyataannya dan digunakan untuk menyerang kandidat tertentu gitu, dan itu disebarkan melalui political ads. Dan kalau pertanyaannya apakah ini kemudian berakibat gitu terhadap hak atas memilih kita, ya iya. Karena jadinya kita tidak memilih berdasarkan informed decision dengan informasi yang benar dan konstruktif terhadap kita memilih political candidate gitu. Karena ada informasi yang dipush secara tidak organik oleh platform dengan menggunakan algoritmanya agar kita lihat dan mempengaruhi bagaimana kita memilih kandidat. Itu untuk pertanyaan poin pertama, Mario. Kemudian yang kedua, apakah worth it sih sebenarnya kita trade privacy right kita untuk big data dan banyak jargon-jargon teknologi lainnya yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan data yang secara masif. Sebenarnya di sini mungkin poinnya adalah mengenai right to privacy kita di digital age. Idealnya ini bukan permainan zero sum. Jadi kita tidak kemudian dengan memberikan data untuk dipercaya. Kalau tadi kan Bu Sinta bilang kita titipin datanya untuk digunakan berdasarkan persetujuan kita gitu kan. Jadi itu tidak semerta-merta dimaknai
sebagai kita ngasih data ke orang, habis itu kita kehilangan hak atas privasi. Karena lagi-lagi ya information itu ya power, dan data protection atau perlindungan data pribadi di sini adalah upaya kita yang difasilitasi oleh pemerintah untuk mengontrol power itu. Jadi semoga menjawab Mario pertanyaannya. Jadi sebenarnya dengan mekanisme perlindungan data pribadi yang memadai, seharusnya secara konseptual ya tidak ada trade-off terhadap privacy rights, karena kontrolnya tetap ada di kita sebagai subjek data, dan tidak kemudian semerta-merta ada atau berpindah tangan ke misalnya pengendali data, big tech platform maupun government yang saat ini juga mengumpulkan data dalam jumlah yang sangat masif. Mungkin itu Marsha dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alia atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ada tanggapan lanjutan dari Kak Mario terkait jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Udah cukup Marsha. Terima kasih Bu Sinta dan Kak Alia. Baik teman-teman dan kakak-kakak sekalian, kita sudah sampai pada penghujung acara siang ini. Untuk menutup acara kita pada hari ini, kepada pemateri dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu. Silahkan mungkin untuk Bu Sinta untuk menyampaikan closing statement-nya. Closing statement-nya bahwa data pribadi itu adalah hak kita gitu ya, yang dilindungi oleh instrumen internasional, oleh instrumen regional dan nasional. Berarti kita harus jaga dengan baik gitu ya. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Sinta atas closing statement-nya. Mungkin dilanjutkan oleh Kak Ali closing statement-nya. Mungkin aku juga singkat aja, Marsha, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah sangat antusias dan semangat mendiskusikan mengenai hak atas privasi dan perlindungan data pribadi libur-libur gini. Aku sangat apresiasi karena udah diundang untuk sharing bersama teman-teman semua. Seperti yang tadi Bu Sinta bilang, data pribadi dan hak atas privasi ini perlindungannya penting, dan mengingat sekarang prosesnya sedang dibahas di DPR, mungkin teman-teman bisa ikut mengawal bagaimana diskusi RUU PDP saat ini bergulir di DPR RI dan memastikan bahwa memang materi-materinya gitu sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara global seperti itu. Terima kasih Marsha dan teman-teman, Bu Sinta, nuhun.